Izin record. Oke. Tadi ya, kita belajar gelombang berjalan, persamaan umumnya adalah Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus KX, yaitu adalah simpangan. Ya, simpangan itu tadi jarak partikel terhadap garis horizontal ya atau posisi setimbang. Kemudian A, amplitudo, itu adalah simpangan maksimum. Nah, plus minus di A itu menunjukkan arah getar. Awalnya kemana? Kalau ke atas berarti positif, kalau ke bawah dulu berarti negatif. Kemudian di sini ada omega atau kecepatan sudut. Ya, ini adalah jumlah putaran tiap waktu atau tiap periode atau putaran penuh. Nah, omega besarnya apa? Nah, omega besarnya ini bisa 2πf atau bisa 2π per T. Nah, 2π itu kan satu lingkaran penuh ya, atau 360 derajat. Tapi kalau dalam fisika di sini tulisnya 2π saja. 2π kali F itu frekuensi, atau 2π bagi T, itu periode. Nah, sedangkan plus minus di sini menunjukkan arah rambatnya. Gelombangnya merambat kemana dulu? Kalau ke kanan berarti negatif, kalau ke kiri positif. Nah, lalu KX, K-nya ini adalah bilangan gelombang. Nah, bilangan gelombang itu di sini besarnya adalah 2π per lambda. Ya, lambda itu adalah panjang gelombang. Masih ingat cara menghitung panjang gelombang? Coba nih, dari gambar ini, ada berapa panjang gelombang? Ada berapa gelombang nih? 2. Ya, betul. 2 ya. Jadi, satu panjang gelombang itu bisa satu bukit, satu lembah. Atau dari puncak ke puncak. Nah, karena ini ada ini 1 sampai sini, terus 2. Oke. Kalau misalkan cuma sampai titik sini, berapa lambda? Yuk. 1/4. 1/4. Coba ya. Berarti kan dari sini ke sini 1 ditambah 1/4. Iya, betul sekali. Kalau misalnya dari titik A di sini yang atas dengan sampai titik A yang di bawah di sini, berapa gelombang atau berapa lambda? Yuk, berapa nih? 1/2. Iya, betul sekali, 1/2 ya. Oke. Kita lanjutkan. Ya, ini tadi untuk V-nya bisa menggunakan omega per K, atau bisa lambda kali F, atau bisa lambda per T. Ya, boleh ditulis ya, atau di screenshot dulu. Ini sebenarnya sama seperti yang kemarin untuk gelombang mekanik. Sudah ya? Kita lanjutkan ke persamaan untuk yang arah getar ya. Kalau tadi kan arah rambat, sekarang arah getar. Nah, di sini persamaan umumnya masih sama ya. Persamaan umumnya adalah nih, Y sama dengan A plus minus A sin omega T plus minus KX. Nah, masih ingat plus minus di A artinya apa tadi? Ayo, plus minus. Gelombangnya mulai dari atas ke bawah. Ya, kalau dari atas Plus, kalau dari bawah minus. ya. Kalau yang plus minus di sini omega T plus minus KX artinya apa? Arah rambatnya ke kanan atau ke kiri. Ya, kalau ke kanan artinya Minus. negatif, kalau yang ke kiri Plus. plus. Oke. Positif. Positif, iya betul sekali. Oke, terima kasih ya yang sudah mau menjawab, berpartisipasi. Yang lain yang belum aktif, silakan aktif saja. Nah, di sini ada Y-min dan Y-max. Jadi, kapan dia bernilai simpangannya minimum, kapan dia bernilai simpangannya maksimum.
Y min berarti kan simpangan minimum ya. Simpangan minimum berarti terjadi ketika dia pada posisi di titik setimbangnya atau di garis horizontalnya, yaitu pada 0, ya posisi 0. Jadi posisi 0 itu bukan berarti di awal terus. Bentar. Nah, kalau di gambar sini, jadi posisi 0 itu maksudnya bisa di sini, ya, bisa di sini, nih, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Jadi dia pada posisi 0. Jadi pas di horizontalnya. Nah, kalau posisi Y-max atau maksimum berarti pas di posisi amplitudo, simpangan terjauhnya. Ya, tadi yang bisa di puncak ataupun di lembah, bukit ataupun lembah. Kemudian ada kecepatan getar. Kecepatan getar itu dia turunan pertama dari simpangan. Simpangan itu kan sebenarnya jarak ya, atau posisi. Jadi turunan pertamanya. Kalian sudah belajar turunan ya di matematika ya? Nah, turunan pertamanya adalah karena ini diturunkan terhadap T, ya dy dt, jadi yang ada fungsi T itu keluar. Jadi awalnya kan di sini ya, di bagian yang ini, simpangan, dikeluarkan nih omeganya, keluar ke sini. Nah, jadi plus minus A, nah turunan dari sin, ini karena depannya plus minus, jadinya di sini juga plus minus ya. Kalau turunan dari sin itu min cos harusnya. Cos omega T plus minus Kx, jadi belakangnya tetap. Nah, ini juga ada sama keadaan minimum dan maksimum. Kecepatan minimum ini terjadi berarti ketika 0 ya. Kemudian kalau kecepatan maksimum berarti ini yang bagian depannya. Nah, ini A omega. Kemudian percepatan getar. Kalau percepatan getar itu turunan pertama dari kecepatan. Jadi dari yang ini plus minus AW cos omega T plus minus KX ini diturunkan lagi. Nah, karena ini fungsinya terhadap fungsi T, jadi yang ada T-nya keluar. Jadi ini omeganya keluar. Keluar ke sini kan jadi omega kali omega, jadi omega kuadrat. Ya, omega kuadrat sin omega T plus minus KX. Ini juga ada dua keadaan. Percepatan minimum berarti ketika 0, kalau percepatan maksimum berarti ketika ini, A omega kuadrat. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum ya? Oke, kita break sebentar. Nah, di sini ada tebak nama artis. Yuk, artis siapa nih? Yuk, siapapun boleh menjawab. Ayo. Aura Kasih, Bu. Aura Kasih. Iya, gampang banget ya? Next no limit. Apa? Kenapa? Nggak kedengeran tadi yang cowok ngomong. Pas ada orang lewat. Siapa tadi yang ngomong? Nggak kelihatan namanya ya. Oke, yang kedua. Ayo, siapa nih? Rina Nose. Rina Nose. Rina Nose. Giliran gini kalian mau on mic ya? Tadi pas ditanyain pertanyaan yang fisika nggak mau jawab. Ini apa nih? Julia Perez. Masa Julia Perez dari mananya? Coba dilihat tuh gambar pertama apa? Lucinta Luna. Nah, betul. Ini kan Pak Lu ya. Pak-nya dihapus jadi Lu. Ini apa nih? Cinta. Ini tuna. Jadi P-nya diganti. Iya, betul. Nah, ini lanjut. Apa nih? Ayu Ting Ting. Iya. Ini dari tadi yang menjawab cewek ini terus ya. Siapa tadi namanya? Yang lain kemana? Tidur? Nggak apa-apa, jawab aja. Ngomong lagi break aja. Lanjut, siapa nih? Luna Maya. Iya, betul. Namanya ya. Ini luka. K-nya diganti N. Mata. T-nya diganti Y. Oke. Terakhir nih kayaknya nih. Kiki Saputri. Iya, betul sekali. Oke, udah kembali konsentrasi ya. Kita lanjutkan ke materi.
Untuk contoh soal, nah, di sini ada diberikan sebuah persamaan gelombang Y sama dengan 0,02 sin 10 pi-T min 2 pi-X. Dengan T-nya dalam sekon, Y dan X dalam meter. Tentukan yang pertama amplitudo gelombang, yang kedua frekuensi sudut gelombang, kemudian yang ketiga bilangan gelombang, kemudian cepat rambat gelombang, frekuensi gelombang, periode gelombang. Juga nanti masih ada pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Nah, kalau ada soal seperti ini, kalian identifikasi dulu nih. Dari persamaan ini, dibuat persamaan umum. Jadi kan persamaan umumnya apa? Y sama dengan A sin. Apa? Pasangannya T tadi apa? Omega atau K? Omega. Omega. Ya, betul. Omega T min K X. Tulisannya terlihat ya? Terlihat, Bu. Lihat, Bu. Kurang bagus ya. Nah, artinya apa? Artinya nanti A-nya itu ya nilainya yang di depan sin. A-nya itu ada di depan sin. Berarti nilai A-nya adalah 0,02. Nah, A itu amplitudo ya. Kita lihat tadi satuannya kan di sini Y dan X dalam meter. Artinya amplitudonya juga dalam apa? Dalam Meter. meter. Jadi kalian kalau menuliskan nanti hasilnya harus pakai satuan ya. Jadi nilai A sama dengan 0,02 meter. Kemudian yang kedua, frekuensi sudut gelombang. Frekuensi sudut gelombang itu sama aja kecepatan sudut gelombang. Atau kecepatan sudut itu tadi apa? Simbolnya. Kecepatan sudut simbolnya adalah Omega. Omega. betul sekali, omega ya. Nah, kita lihat di sini. Omeganya kan berarti yang ini. Nah, berarti yang ini depan T. Nah, berarti omega sama dengan berapa nilainya? 10 pi. Ayo, 10 atau 10 pi? 10 pi. Iya, betul. 10 pi ya. Jadi ikut. Jangan cuma nilai 10-nya saja. 10 pi. Satuannya jangan lupa. Satuannya adalah Radian per sekon. betul radian per sekon. Kemudian yang berikutnya, bilangan gelombang. Bilangan gelombang tadi simbolnya K. K. Nah, ini K ya. K itu yang di depan X. Berarti artinya nilai K-nya berapa di sini? 2 pi. Iya, betul. K sama dengan 2 pi. Nah, satuannya apa tadi? Per sekon saja. Ya, satuannya ini per sekon. Nah, kemudian cepat rambat. Cepat rambat persamaannya P sama dengan omega per K. iya, V sama dengan omega per K. Nah, omeganya kan tadi kita sudah dapat. Nilainya berapa? 10 pi ya. Nah, masukkan di sini. 10 pi dibagi K-nya berapa? Ini ya, 2 pi. Nah, untuk mempermudah penghitungan, untuk satuan di sini nggak usah dimasukkan, nggak apa-apa. Nanti satuannya kita tulis di akhir aja. Nah, sama dengan berapa nih? 10 pi dibagi 2 pi. 5. Iya, 5. Nah, satuannya apa? Satuan dari cepat rambat. Ayo. Atau kecepatan. Meter per sekon. Ya, meter per sekon. Jangan lupa ya. Jadi jangan cuma 5. Siapa tahu 5 cm per sekon atau 5 apa. Jadi nanti kalian diperhatikan juga di sini satuan ini. Biasanya ada tertuliskan Y dan X dalam sentimeter, Y dan X dalam meter. Jadi nanti satuannya juga menyesuaikan. Kemudian frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang itu apa?
Frekuensi gelombang itu simbolnya? Ya? Ayo. F apa T? F. F. Nah, F itu kan tadi kita bisa mencari dari omega ya. Omega sama dengan 2 pi F. Nah, dari sini berarti bisa didapatkan F sama dengan apa? Omega per 2 pi. Nah, omeganya dimasukkan nilainya. Omeganya adalah tadi 10 pi dibagi 2 pi. Nah, berapa tuh? 5. 5. 5 apa? Satuannya jangan lupa. Frekuensi 5 satuannya Hertz. Betul sekali. Kemudian periode. Periode itu simbolnya apa? T. T. Iya, T itu bisa kita cari dari O 2 pi per omega. omega sama dengan 2 pi per T ya. Ya, betul. Berarti artinya T sama dengan 2 pi per omega. Jadi T itu kan berbanding terbalik ya dengan frekuensi. Jadi jangan kebalik nih persamaannya. Tadi kalau frekuensi omega per 2 pi, T-nya 2 pi per omega. Kita masukkan 2 pi per 10 pi. Ayo, 2 pi bagi 10 pi berapa? Seperlima. 1/5. 1/5 ya, atau 0,2. 0,2. Ya, satuannya apa? Periode. Periode itu apa tadi? Waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang. Berarti kalau waktu satuannya sekon ya. Ini bisa 0,2 sekon atau 1/5 sekon. Dari 6 pengerjaan di sini ya, 6 pertanyaan yang ini, ada yang ingin ditanyakan, silakan. Bu mau nanya, Ya, kalau misal itu di dalam sentimeter, terus kan apa namanya ininya satuannya itu kan meter per second, itu harus diubah atau tetap sentimeter per second, Bu? ya. Kalau misal dia soalnya dalam pilihan ganda kan biasanya ada tuh nanti ya di bagian belakangnya. Ada sentimeter per sekonnya atau meter per sekon. Nah, tergantung soalnya di situ. Tapi kalau SI itu biasanya satuan harus dalam SI. Ya, satuan dalam SI, satuan internasional berarti dalam meter per sekon diubah. Kalau misal di pilihan ganda tergantung. Di situ mintanya dalam meter per sekon atau dalam sentimeter per sekon. Seperti itu. Ibu, terima kasih. Ya, yang lain ada lagi? Ada? Ya, silakan. Masih ada waktu nih. Kalau nggak ada kita lanjut. Ini masih ada pertanyaan berikutnya dengan soal yang sama. Nah, dari persamaan satu ini bisa dimunculkan banyak soal, banyak pertanyaan. Bisa dicari amplitudonya, bisa dicari omega, bisa dicari K, frekuensi, cepat rambat, periode. Nah, atau ini berikutnya, mencari panjang gelombang. Nah, panjang gelombang itu simbolnya adalah apa ya? Lambda. Iya, lambda. Lambda simbolnya tahu ya, lambda ya. Seperti ini. Lambda. Lambda itu tadi kita bisa mencari dari apa? Besaran lambda atau panjang gelombang bisa dicari dari K. K
iya, atau bilangan gelombang. K sama dengan 2pi per lambda. Nah, kalian di rumah sambil ini ya, menuliskan juga, jadi biar latihan. Nah, 2pi per lambda. Artinya kalau misal kita mencari lambda, berarti lambda sama dengan 2pi per K. per K. Nah, berarti 2pi per K-nya yang mana tadi? K itu pasangannya T atau X? X. X. Nah, berarti ini adalah nilai K-nya yang ini. Yang ini nilai omega. Nilai yang ini tadi A ya. Nah, kita masukkan nilai K-nya 2pi. Nah, 2pi per 2pi hasilnya 1. 1. Apa? Satuannya jangan lupa. Lambda itu panjang gelombang. Panjang tuh meter ya. Karena tadi di sini X dan Y-nya dalam meter. Lalu arah rambat gelombang. Arah rambat kita melihat yang mana? Yang di depan A atau yang di sini? Yang di dalam kurung? Dalam kurung. Nah, yang di dalam kurung. Ini apa? Plus apa min? Min. Min. Kalau min tadi artinya Ke kanan. min. Berarti artinya dia merambatnya adalah ke kanan. Oke, selanjutnya simpangan gelombang saat T sama dengan 1 sekon dan X sama dengan 1 meter. Nah, simpangan itu kan Y, artinya kita mencari nilai Y ketika waktunya 1 sekon, jadi nanti masukkan aja nih nilai T-nya 1 ke sini, kemudian nilai X-nya 1 ke sana. Jadi jadinya kita tulis dulu ya, Y sama dengan 0,02 sin 10 pi T min 2 pi X. Nah, kita masukkan nilainya. Berarti 0,02 sin 10 pi kali T-nya adalah 1 ya, dikurangi 2 pi kali X-nya adalah 1 juga, berarti sama dengan 0,02 sin 10 pi kali 1 berapa? 10 pi. Nah, tetap 10 pi ya. Kemudian 2 pi dikali 1? 2 pi. 2 pi. Oke. Lanjut, berarti 0,02 sin 10 pi kurangi 2 pi. Berapa? 10 pi dikurangi 2 pi. Hasilnya? Ayo, pengurangan biasa. Berapa? 8 pi. Iya, 8 pi. Nah, setelah sampai sini, ini kalian tidak boleh menghitung 0,02 dikali 8 pi ya. Tetapi ini tuh artinya kan kayak kali, ini tuh di sini kayak kali gitu. Jadi artinya sin 8 pi-nya dulu berapa, baru dikali 0,02. Karena nanti akan berbeda hasilnya. Berarti sama dengan 0,02 dikali sin 8 pi. Nah, di matematika trigonometri kalian sudah belajar pi itu nilainya berapa pi? 180. Nah, 180. Pi itu 180. Sudah belajar ini ya, sin cos ya? Sudah belum? Sin NP. Sudah ya. Sin NP itu nilainya selalu 0. N-nya itu berapa? N-nya itu kelipatan bilangan bulat. Ya, misalnya sin 1pi, sin 2pi, sin 3pi, sin 4pi, sin 5pi, 6pi, 7pi, 100pi. Jadi N-nya itu bilangan bulat. Nah, nanti kalian bisa dicek ya. Sin 180 berapa? Pasti 0. Sin 360, 0. Sin 270, 0. Sin, pokoknya kelipatan dari pi. Nah, berarti ini mau sin 8pi, 9pi, 10pi, hasilnya adalah berapa? 0.
Nah, 0,02 dikali 0 hasilnya berapa? Berapapun bilangan kalau dikalikan 0 hasilnya 0. 0. Artinya simpangannya itu ada di mana? Ini kalau misal kita buat gambarnya ya, kan kurang lebih seperti ini. Berarti di titik seperti ini, yang posisi pas setimbangnya. Nah, bisa di sini, di sini, di sini, gitu. Di pas 0. Kalau nanti ada nilainya, misal nilainya pas di maksimum, berarti di amplitudo. Nilainya mungkin 0, berapa, mungkin di sini atau di sini, itu bisa. Sampai sini ada pertanyaan? Ini nggak nanya udah paham atau belum? Gimana? Azahra Angelika, mananya? Tasya Frizal, Sania, Vini, Bahja, Nadine. Bentar lagi selesai ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya anggap kalian sudah paham ya. Nah, untuk agar kalian lebih paham lagi, coba kalian latihan soal nih. Ada 2 soal di sini. Coba latihan soal yang pertama dulu. Diberikan sebuah persamaan gelombang Y sama dengan 0,2 sin 20 pi T min 4 pi X. Dengan T dalam sekon, Y dan X dalam sentimeter. Nah, di sini cuma ada pertanyaannya 5. Yang pertama, kalian diminta menentukan amplitudo, yang mana, frekuensinya berapa, periodenya berapa, panjang gelombang berapa, dan cepat rambatnya berapa. Kalau sudah, boleh di open mic ya. Nanti kita bahas. Coba saya mau lihat. Saya mau yang off cam ya. Saya tunjuk. Nah, langsung pada on cam. Ayo. Siapa nih yang masih off cam? Kartika Sylvia, coba Kartika Sylvia. Mana Kartika? Oh, coba Kartika. Amplitudonya berapa Kartika? Iya tadi ini Bu, apa namanya yang 40 menit langsung terputus terus mereka gabung lagi. Iya, udah gabung semua lagi. Ayo gimana? Kartika, amplitudonya berapa? Ayo, amplitudo tadi yang mana? Suara saya terdengar tidak?
amplitude Ya, amplitudenya Terdengar, Bu. yang mana? Yang yang 0,2 0,2. Satuannya apa? Jangan lupa. Sentimeter. Iya, betul ya, 0,2 cm. Oke, ini sudah terjawab pertanyaan yang A. Sekarang pertanyaan yang B. Masih yang off cam lagi, ada Nada Rifanti Camelia. Coba, frekuensi gelombangnya berapa, Nada? Frekuensinya 10 Hz. Frekuensinya 10 Hz. Dari mana 10 Hz? Dari omega dibagi 2pi. Omega dibagi 2pi. Omeganya berapa? Omeganya 20pi. Iya, 20pi dibagi 2pi hasilnya 10 Hz. Oke, betul ya. Lanjut periode gelombang. Siapa nih? Zulfi Alisha. Coba Zulfi Alisha. Zulfi, adakah Zulfi? Zulfi? Ada, Bu. Ya, coba periodenya berapa? 0,1 0,1 didapat dari dari 2pi per omega. Omeganya 20. 2pi per omega. Ya, betul ya. Lanjut. Muhammad Dimas Adriansyah. Panjang gelombangnya berapa? Yuk, Dimas. Kamu masih ini off mic, nggak kedengeran. Mic-nya dinyalain dulu. Udah, Bu. Ya, udah. Sok berapa panjang gelombangnya? Panjang gelombangnya berapa ya? Ayo, tadi memperhatikan enggak? Panjang gelombang dicari dari mana? Berapa ya? Nggak tahu, Bu. Tuh. Coba tadi panjang gelombang dicari dari? Ayo, ada Dari yang membantu? Dari? Yang lain? Kak, Bu. Kak, iya. Kak itu nilainya yang mana, Kak? Yang ini ya, yang 4pi. Nah, berarti lambda sama dengan apa? Lambda sama dengan 2pi per K. Nah, 2pi per K. Coba Dimas, jadinya berapa kalau 2pi dibagi K? K-nya yang 4pi nih. Ya, 2pi bagi 4pi. Berapakah? Berapa ya? 2 bagi 4 masa nggak tahu? Iya, bukan. Berarti hasilnya berapa sih? Iya, berapa? Setengah kan ya, Bu? Kalau nggak salah. Bukan, Bu. Nggak salah. Kamu ragu-ragu sih jawabnya. Setengah apa? Setengah V. Bukan, Bu. Tapi pi-nya nggak hilang kan? 2pi bagi 4pi. Oh iya, ya benar. Berarti setengah doang kan ya, Bu? Apa setengah? Bukannya. Satuannya tadi apa? Senti? Satuannya sentimeter. Iya, oke. Satu lagi cepat rambat. Yang off mic lagi, on off cam. Muhammad Ihsan, coba Alif Muhammad Ihsan. Alif, adakah Alif? Alif tidur ya? Alif main Mobile Legend, Bu, dia, Bu. Alif ya. Nggak dianggap masuk ya, kalau kayak gitu. Coba Jumadi Eka. Cepat rambatnya berapa jum?
Nggak ada lagi. Bentar, Bu. Oh, ada, ya. Ayo, ini keburu habis waktunya. Nggak tahu, Bu. Saya, Bu. Coba yang lain, ada yang mau menjawab? Cepat rambatnya berapa? Izin menjawab, Bu. Iya, silakan. Kalau cepat lambatnya itu 5 Iya, dari mana? dari omega per K. Nah, omega per K ya, omeganya 20pi dibagi K-nya 4pi. Jadi 20pi dibagi 4pi adalah 5. Satuannya apa? Nih, sentimeter Berarti sentimeter per joule. sekon. Per sekon ya? Second. Iya, oke. Silakan sekarang kalian kerjakan di rumah untuk nomor 2. Di screenshot. Besok masih ada fisika kan ya? Nah, besok dibahas. Oke? Dan ini besok nanti kalian saya bagi ini ya, saya bagi kelompok untuk mensimulasikan PET. Nah, nanti kalian bisa bereksplorasi sendiri di sini. Nah, ini karena